Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kabarnya baik, sehat, dan selalu dalam limpahan rezeki, amin. Teman-teman, sebelum saya memulai video budgeting Oktober, saya mau disclaimer dulu. Pertama, saya bukan ahli keuangan ataupun pakar keuangan. Yang kedua, background keilmuan saya bukan dari ekonomi. Yang ketiga, video budgeting ini saya bikin bukan untuk pamer, sombong, ria, ataupun menggurui, tapi lebih ke sharing dan memotivasi, khususnya pribadi saya sendiri agar bisa belajar mengelola keuangan lebih baik dari bulan ke bulannya. Teman-teman, tadinya saya udah bikin video budgeting, tetapi pada saat upload ada bagian yang terpotong. Jadi tadi saya putuskan untuk hapus dengan tujuan mau upload ulang. Ternyata video yang aslinya itu nggak sengaja udah terhapus. Jadi mau nggak mau saya bikin video budgeting ulang lagi. Mungkin buat teman-teman yang udah nonton tadi sudah melihat secara singkat. Dan mohon maaf bila nanti kalimatnya berbeda dengan video yang sudah saya upload sebelumnya, karena setiap membuat video budgeting saya selalu spontan, tidak dikonsep dulu apa yang mesti diomongin. Jadi mohon maaf apabila nanti ada kalimat yang banyak berbeda dibandingkan video yang sudah terupload tadi. Teman-teman, sebelum saya memulai video budgeting di bulan sebelum saya memulai video budgeting di bulan Oktober, saya evaluasi singkat budgeting di bulan September. Untuk di bulan September, saya nggak banyak sisa karena ada dua hal yang membuat nggak bisa sisa, bahkan bisa dikatakan minus ya, nggak ada yang bisa saya tabung di akhir bulan September. Tapi untungnya di awal-awal bulan itu udah saya masukkan ke celengan 199.000, saya genapkan 200.000 udah masuk ke celengan di awal bulan. Alhamdulillahnya di situ ya. Jadi hal pertama yang buat nggak bersisa itu di anggaran gas yang saya anggarkan 205. Ternyata pada saat membeli di toko gas harganya 230.000. Artinya saya ada over budget 25.000, dan ini pun saya backup dari uang jajan saya aja. Kemudian hal lain yang membuat tidak bersisa adalah alhamdulillah kita bertiga, yaitu saya dan anak-anak itu demam silih berganti. Awalnya kakaknya, terus beberapa hari kemudian adiknya, terakhir baru saya yang demam. Pada saat kakaknya demam, saya memakai dana tak terduga itu untuk berobat ke dokter. Sedangkan untuk saya dan adiknya nggak ke dokter karena kita coba menyembuhkan demam dengan antibodi tubuh. Alhamdulillah sembuh walaupun memerlukan hari yang lebih panjang dibandingkan dengan meminum obat. Jadi syukurin aja lah budgeting yang ada di bulan September. Dalam arti begini, pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Jadi kuat dengan perubahan cuaca yang kadang panas, kadang dingin ya. Jadi kalau tubuh sehat, insya Allah staminanya kuat. Masalahnya teman-teman, kalau tubuh sakit, sedikit banyak mempengaruhi anggaran. Kenapa? Jadi anggaran yang seharusnya untuk berbelanja, saya pakai untuk beli sayur masak ya. Jadi atau sekali-sekali saya GrabFood. Jadi itu juga mempengaruhi anggaran. Tapi kadang-kadang suami juga pulang bawa makanan, alhamdulillahnya di situ. Jadi intinya di bulan September ini nggak ada
sedikit pun yang bisa saya tabung ya. Diambil aja hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua, saya dan teman-teman sehat, jadi bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan lancar. Amin. Untuk penutup di bulan Septembernya ini ada kata-kata motivasi dari Robert T. Kiyosaki. Sebelum mengubah isi dompetmu dari miskin ke kaya, kamu perlu mengubah dulu cara berpikirmu dari cara berpikir miskin ke cara berpikir kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Masalahnya bukan pada jumlah harta, tapi pada mindset, pola pikir. Mindset lah yang harus diubah lebih dahulu. Teman-teman, mengenai ini saya nggak akan banyak cakap ya. Tapi buat kita semua perlu mengetahui dan belajar perbedaan cara berpikir orang kaya dan miskin, karena dari situlah kita bisa belajar ya, khususnya mempelajari hal yang baik, bagaimana orang kaya ini cara berpikirnya, cara mengelola asetnya. Jadi secara nggak langsung bagaimana mempelajari rahasia kenapa mereka tetap bisa kaya atau bertambah kaya. Untuk lebih detailnya teman-teman bisa membaca buku karya Robert T. Kiyosaki yang paling terkenal itu Rich Dad Poor Dad kalau nggak salah ya. Atau teman-teman bisa Google aja perbedaan berpikir orang kaya versus orang miskin, atau Google bagaimana cara orang kaya menghasilkan uang atau mengelola keuangannya. Jadi kita mesti belajar dari mereka sehingga bisa kita terapkan dalam mengelola keuangan maupun mengelola aset. Jadi untuk detailnya teman-teman bisa beli buku langsung atau Google. Alhamdulillah kita udah masuk di bulan Oktober, artinya tinggal 2 bulan lagi jelang akhir tahun 2022. Mudah-mudahan resolusi yang udah teman-teman bikin dapat berjalan lancar dan sesuai dengan target yang udah teman-teman bikin. Amin. Untuk memulai budgeting di bulan Oktober ini ada tips yang bersumber dari Instagram Live Poll. 5 hal kecil yang bikin uang kamu terkumpul. Pertama, punya celengan. Teman-teman, meskipun kita punya tabungan di bank, tapi penting sekali kita punya celengan. Ini celengan anak saya ya, karena manfaatnya itu agar terbiasa menabung, meskipun yang ditabung itu recehan. Teman-teman jangan anggap sepele yang menabung yang gak seberapa ini, karena bukan 1, 2, atau 3 berita dari menabung receh bisa kebeli motor, bisa kebeli mobil, bisa beli buku premium yang harganya belasan juta ya. Nah, itu the power of koin receh. Kedua, mengeset waktu goal tabungan. Ini fungsinya agar bersemangat ya teman-teman. Jadi kalau punya target, mohon maaf si Elo ya, punya target dan tujuan dalam menabung, itulah yang membuat semangat menabung. Yang ketiga, dibelikan barang yang bikin kamu produktif. Dari hasil menabung tadi, kalau bisa dibelikan barang yang sifatnya dapat menghasilkan uang kembali. Ataukah mau dibisniskan, misalnya beli apa ya, buat beli barang dagangan, itu kan menghasilkan uang lagi tuh teman-teman. Atau belikan, kalau
yang hobi bikin konten masak dibelikan peralatan masak, atau yang suka bikin konten tentang belajar bisa dibelikan alat tulis gitu. Jadi intinya belikan sesuatu yang dapat menghasilkan uang. Yang keempat, dicatat pengeluarannya. Nah, dengan mencatat pengeluaran bisa menjadi evaluasi mana yang harus diperbaiki dari budgeting. Jadi kalau misalnya banyak mengalami kebocoran anggaran, ini evaluasi ulang. Mudah-mudahan dari hasil evaluasi dapat memperbaiki atau meminimalisasi pengeluaran. Yang kelima, beli kebutuhan rutin langsung banyak, nggak dicicil. Ini hal yang mungkin terkesan sepele ya teman-teman, tapi dapat menyebabkan kebocoran halus. Dalam arti begini, kalau membeli kebutuhan rumah tangga secara mencicil, dalam arti habis minyak baru beli, habis deterjen baru beli, habis garam baru beli. Jadi kapan habis baru beli ke toko atau ke warung terdekat gitu ya. Jadi walaupun dapat menyebabkan kebocoran halus, dalam arti niatnya beli minyak sayur tapi pulang-pulang bawa cemilannya mungkin gak seberapa teman-teman, tapi kalau berbelanja yang gak sesuai list, kalau dihitung evaluasi bulanannya yang ringan-ringan ini tadi, itu nominalnya lumayan gitu teman-teman. Jadi usahakan bagi yang udah biasa atau udah tahu kebutuhan rumah tangga untuk 1 bulan itu, langsung aja beli untuk 1 bulan langsung. Jadi hemat waktu, tenaga, pikiran juga tenang kan, udah di drop untuk 1 bulan. Atau buat teman-teman yang udah beli belanjanya per minggu, langsung drop aja, jangan tunggu habis baru beli gitu teman-teman. Jadi seperti kata pepatah, kebocoran kecil dalam perahu dapat menenggelamkan kapal. Kurang lebih juga sama seperti anggaran. Kita udah pikir anggaran, tapi kalau ada kebocoran lama-lama ya bisa mempengaruhi anggaran. Apalagi kalau titik-titik kecil kebocoran itu lumayan jumlahnya. Jadi nanti bisa-bisa minus ya gitu teman-teman. Lanjut untuk budgeting di bulan Oktober. Sesungguhnya kalau dalam membuat budgeting enggak banyak yang berubah ya teman-teman. Paling ada 1-2 yang silih berganti hilang. Seperti misalnya gas sama servis motor. Itu ada kadang-kadang dalam anggaran, kadang-kadang enggak. Untuk bulan ini saya udah bisa langsung tulis di realisasi ya teman-teman, karena begitu gajian kan udah masuk ke dompet pintar. Seiring hari waktu berjalan ya lama-lama dompet pintarnya udah teralokasi sesuai pos ataupun menipis secara perlahan ya teman-teman. Langsung aja untuk zakat ini sesuai dengan budget atau anggaran, yaitu 175.000. Beras anggarannya 174.000 untuk 3 karung beras yang 5 kilo ya. Jadi begitu realisasi ternyata hanya menghabiskan uang 169.500 rupiah. Jadi artinya ada selisih 500 rupiah. Dan selisih ini saya genapkan 5.000 rupiah sudah saya masukkan ke celengan. Jadi untuk kebersihan 25.000 sesuai realisasi, arisan juga 400.000 sesuai realisasi, jajan anak beserta uang kas ya. Ini yang mau saya cerita sama teman-teman ya, kenapa dalam video budgeting saya selalu skip ya, karena anak-anak ini kan punya dompet keuangan masing-masing. Jadi ini yang bikin waktu, kalau mau saya masukkan dalam video anggaran itu kan makan waktu ya, masukkan uangnya masing-masing. Ini punya kakaknya, sedangkan ini punya adiknya gitu. Di pada saat anak sekolah
khusus adiknya aja saya pegang utuh ya dompetnya, karena adiknya udah pernah saya coba kasih uang bulanan belum nyampe 2 minggu, bahkan pernah 1 minggu udah habis uang jajan untuk jatah 1 bulan. Jadi untuk adiknya saya yang kasih setiap mau pergi sekolah 5.000 gitu, atau kalau pas les saya lebihkan dari uang jajan ini, kasih dia uang les jajannya 15.000. Kalau untuk kakaknya, dia udah bisa ngelola keuangannya, jadi bisa saya serahkan ke kakaknya. Untuk uang jajan anak 332.000, uang jajan saya sama 100.000, uang sekolah 50.000, belanja bulanan 400.000, belanja mingguan anggarannya 300.000 per minggu, jadi ada 4 minggu berarti 1.200.000. Uang bensin dalam arti uang untuk transport anak les juga itu 300.000 ya. Nah, khusus untuk ini kenapa ada amplop lagi selain amplop yang udah biasa teman-teman nonton, ini kan amplop belanja mingguan ya. Jadi ada minggu 1, 2, 3, 4. Nah, dia. Oke, kayak gini ya. Nih amplop belanja. Dan ini ada amplop baru teman-teman. Ini amplop yang saya bikin dari kertas origami. Jadi teman-teman bisa bikin dari kertas origami, kasih aja lakban atau selotip ya di atas, bawah sama samping, dia menjadi amplop. Nah, ini untuk transport anak-anak udah saya amankan. Jadi kan sebulan ada 8 kali les, jadi ada 8 amplop untuk transport les. Kemudian untuk uang pulsa udah sesuai anggaran untuk 3 HP saya dan anak-anak. Dana tak terduga 200.000, dana gift 100.000 ini udah terpakai karena untuk kado ulang tahun. Terus servis motor budgetnya 100.000, terpakai 80.000, selisihnya berarti ada 20.000 udah saya masukkan celengan. Terus tabungan pribadi atau tabungan iwaban 100.000, sinking fund Ganesha 500.000, sinking fund logam mulia 100.000, emergency fund 500.000. Jadi totalnya 4.856.000. Dari budgeting 5 juta, artinya masih ada sisa 144.000, dan ini udah saya masukkan ke celengan 100.000, dan ini bisa saya tandain ya. 100.000 udah saya tandain waktu itu. Yang 44 nya nggak saya tandain karena nggak ada kolom 44.000, jadi langsung masuk aja ke celengan. Nah teman-teman, inilah anggaran untuk di bulan Oktober. Mudah-mudahan di bulan Oktober ini ada sisanya yang bisa nambah celengan, karena kan harapan saya kalau bisa beli emas 5 gram. Tapi kalau secara ini ya kayaknya nggak nyampe deh teman-teman, masih banyak kolom yang sisa-sisa. Paling banter ini bisanya dapat 2 gram ditambah sinking fund kan udah ada 1 juta, maksimal nanti mungkin dapatlah 3 gram ya. Tapi mudah-mudahan jelang akhir tahun bisa ada rezeki ya, katakanlah mudah-mudahan ada rezeki tak terduga, ataupun dapat uang arisan, ataupun memang dapat uang jajan ekstra ya. Mudah-mudahan bisa penuh celengan ini, amin. Teman-teman, inilah video budgeting saya untuk bulan Oktober. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf apabila ada suara-suara juga yang tidak berkenan, khususnya tadi kucing saya yang ikut mejeng di atas meja. Mohon maaf. Mudah-mudahan kita semua anggaran keuangannya bisa berjalan dengan lancar dan masih ada sisa untuk menambah sinking fund, amin. Teman-teman, sekian dulu. Sampai jumpa di
evaluasi budgeting di bulan Oktober. Assalamualaikum, dadah.